Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Salvian di channelnya Kudetek. Dan kali ini kita berkesempatan untuk memegang unit Samsung Galaxy S26 Ultra pertama kali di Indonesia, bre. Akhirnya ya, Kudetek berkesempatan dapat eksklusif megang barangnya. Ini dia, Galaxy S26 Ultra. Jadi ini adalah Galaxy S26 Ultra, launching global tuh di tanggal 26 Februari 2026, tapi kita megang di tanggal 24 Februari 2026. Dan ini video first impression aja, bre. Jadi bukan review lengkap, jadi tunggu aja, siapa tahu dipinjemin, kita bawa ke kantor kita, ke studio kita, terus kita review lengkap. Oke, Galaxy S26 Ultra apa sih yang baru? Mungkin kalau kalian nonton di sosmednya Samsung, di Instagramnya mereka, itu ada beberapa spoiler-spoiler kayak misalkan spy apa gitu, anti-spy apa. Nah, kita jelasin. Kita langsung aja bahas ke layarnya. Jadi sebelum kita bahas fitur yang tadi di spoilerin sama sosmednya Samsung, kita bahas layarnya. Jadi panelnya Galaxy S26 Ultra ini ukurannya 6,9 inci ya. Terus pakai panel LTPO AMOLED 2X ya, Dynamic AMOLED 2X. Yang masih sama kayak Galaxy S25 Ultra. Terus dia untuk refresh rate-nya di 120 Hz, dan karena dia LTPO, jadi dia bisa turun ke 1 Hz untuk penghemat daya. Kalau misalkan kalian mau ngaktifin always on display-nya. Dan untuk resolusinya ada di QHD+. Dan menariknya, ada fitur yang namanya privacy display. Itu apaan, Bang? Apakah dia sama kayak anti-spy di anti-gores counter-counter pada umumnya? Itu beda, bre. Karena anti-gores, anti-spy di counter-counter itu kan, itu tidak bisa dinonaktifkan. Dia kalau udah ketempel, ya udah. Dari samping, nggak kelihatan. Tapi, untuk privacy display di Galaxy S26 Ultra ini, dia bisa dinonaktifkan. Bang, aku nggak mau pakai privacy display di HP ini deh. Bisa dinonaktifkan, dia ada di notifikasi center di sini. Tuh ya, aktifkan tampilan privacy ya, perlindungan privasi maksimal dan kondisi untuk ngaktifin. Jadi kalau misalkan kalian lagi chatan di WA, nggak mau orang di sekitar itu ngelihat, atau kalian lagi buka m-banking, nggak mau ngelihat orang saldo kita ada berapa karena ya emang ada duitnya gitu ya. Sama mungkin di galeri gitu, mungkin temen sering ngasih temen sering ngasih bukti transferan gitu ya, karena berbisnis sama temen gitu, bisa diaktifin juga. Jadi cara kerjanya adalah dia itu by hardware, bre, bukan by software ya. Jadi ada 2 pixel di panelnya Galaxy S26 Ultra ini, dan ini tuh eksklusif hanya ada di seri Ultranya. Dia tuh nggak ada di seri basicnya ya, S26 basic nggak ada, S26 Plus juga nggak ada. Jadi ini eksklusif hanya ada di S26 Ultra aja sih privacy displaynya. Jadi dia tuh ada 2 pixel, pertama adalah wide pixel dan kedua ada narrow pixel ya sebutannya. Jadi kalau misalkan kita aktifin privacy displaynya, otomatis wide pixelnya akan non-aktif atau nggak kepake. Yang kepake adalah narrow pixelnya. Kalau misalnya kita lihat dari depan kelihatan, tapi kalau lihat dari samping kok gelap dia, Bang, gitu ya. Jadi itu by hardware. Ini cocok sekali buat teman-teman yang memang nggak kepengen samping tuh ngintip. Kadang tuh ada temen yang tiba-tiba ngintip gini kan, apalagi kalau misalkan di KRL tuh, itu ngeselin banget, bro. Jadi kalian bisa aktifin privacy display ini, dan ini bisa dinonaktifin juga. Terus ada fitur kedua di displaynya S26 Ultra ini, namanya adalah Pro Scaler. Cuma kalau yang tadi itu by hardware, yang ini tuh by software. Jadi cara kerjanya adalah meningkatkan ya, bisa dibilang detail di panelnya Samsung ini ya. Jadi ini juga bisa dinonaktifin, bre. Kalau misalkan ada pixel yang mungkin kurang detail, dibikin detail sama si Pro Scaler ini. Tapi untuk lebih teknisnya kita kurang tahu, karena memang ini harus diuji ya, bre. Karena kita baru hands on, bre. Impresi pertama kami soal desainnya ini, dia ada perubahan di bagian bump kameranya, bre. Yaitu di Galaxy S26 Ultra, dia itu bump kameranya ada covernya gitu. Tapi di bagian sampingnya itu yang 2 bulatan ini, dia nggak ada, bre ya. Jadi cuma di 3 lensa utama besarnya aja yang dapat bump kamera. Terus di bagian bodinya pun ya masih flat ya, flat surface. Di bagian untuk SP-nya ini dia agak sedikit beda ya untuk finishing ininya. Jadi kita nggak bisa kebalik buat nutupnya gitu loh. Nanti bakal ada notifikasi gitu, bre. Kayak lu salah gitu loh, kebalik kayak bunyi geter gitu loh, vibration. Jadi kita harus naruhnya tuh nggak bisa kebalik. Karena memang di sini tuh strukturnya tuh melengkung di bagian pojok sini nih, bagian pojok bawah ya. Makanya nggak bisa naruh sembarangan gitu loh. Ya untuk feel di genggaman menurutku karena memang layarnya besar, karena varian Ultra, aku rasa ini akan lebih berat lah ya, bre, untuk di genggaman. Cuma kalau kita bandingkan sama S25 Ultra, ya ini lebih ringan sedikit, lebih ringan 4 gram soalnya. Aku pribadi tuh lebih prefer yang flat seperti ini sih daripada yang curve, karena memang curve itu agak sakit di telapak tangan, bre. Nah, sekarang kita ngebahas kameranya. Ini juga penting banget di sebuah S26 Ultra, bre. Jadi ada 4 konfigurasi lensa. Pertama adalah lensa utama 200 megapiksel, terus aperture-nya itu dia upgrade ya dari 1,9 jadi 1,4, jadi lebih bokeh ya, bre. Terus di lensa ultrawide-nya di 50 megapiksel bukan f1.9, dan ada lensa telefoto 2 biji, bre. Pertama adalah lensa telefoto 10 megapiksel, 3 kali optical zoom, dan tele kedua itu di 50 megapiksel, 5 kali optical zoom ya. Optical quality-nya tuh bisa sampai 10 kali, bre. Dan yang paling menarik dari kameranya ini adalah sebenarnya perekaman videonya, bre. Perekaman maksimalnya ada di 8K 30 fps ya, sama kayak di S25 Ultra tahun lalu. Terus di 4K 60 fps, dan ada
fitur Super Steady Video Horizontal Lock. Itu maksudnya gimana, Bang? Ini hanya ada di S26 Ultra, bre. X26 series juga dapat sebenarnya. Jadi kita aktifin dulu untuk horizontal videonya, horizontal lock-nya. Ada logonya nanti yang kayak orang lari terus dalam kotak gitu ya. Super Steady with Horizontal Lock on gitu ya. Nih kita contohin, ngerekam kameramen kita. Nih, sampai begini-begini ya. Pokoknya bener-bener apa ya, goyang-goyang dompet nih. Gojek ganjing ya. Gojek ganjing tembok ratapan Solo nih ya. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Apa ya? Jadi bener-bener dia nge-lock si horizontalnya. Nanti kita kasih tampilin hasilnya ya. Kita coba ini deh, kita coba hasilnya di kayak gini, horizontal begini nih. Kalau tadi kan vertikal. Nih ya, kita coba goyangin ya, goyang dompet. Mungkin kameranya sambil goyang dompet, Cok. Oke, udah ya, ini cocok banget sih buat trail run, buat konseran, buat lari ya kan sambil ngevlog. Hasilnya bumi gonjang-ganjing, bro. Stabil, bro. Bener-bener di lock horizontal sama si kameranya ini ya. Gokil sekali. Terus fitur lain namanya adalah APV, bre, alias Advanced Professional Video. Ini tuh kayak ya lossless quality virtual video gitu. Jadi dia tuh pakai resolusi paling tinggi, terus videonya tuh tanpa kompresi sama sekali. Ini tuh cocok buat editing di laptop atau di aplikasi berbeda tanpa kompresi video sama sekali. Cocok nih buat para editor. Cuma ya kalau misalkan kita ngerekam beberapa detik doang, itu size-nya gede banget sih ya kalau kita pakai format APV ini ya. Ada satu fitur lagi yang menurutku ini sangat cocok di Indonesia gitu, yang memang banyak sekali ya telepon pinjol ilegal gitu ya. Namanya adalah call screening. Call screening ini cara kerja gimana sih, Bang? Jadi kalau misalkan kalian lagi ditelepon sama pinjol gitu ya di HP ini, di S26 series lebih tepatnya, itu nanti si penelpon akan dapat jawaban dari AI dulu, bre, sebelum kita angkat gitu loh. Jadi si penelpon nih, halo ini siapa ya gitu ya, dikasih tahu apa keperluannya menelpon nomor ini gitu ya. Nanti suara AI yang dia dengar. Kalau misalkan yang nelpon itu mencurigakan kayak entah pinjol nawarin kartu kredit gitu ya, nanti otomatis langsung di reject dan kita nggak usah ngangkat, bre. Ini fitur sebenarnya berguna banget sih menurutku, cuma ternyata belum support bahasa Indonesia, bre, untuk AI-nya ya. Baru ada bahasa Inggris, Cina, bahasa Prancis, India, Itali, Jepang, Korea, Portugis, dan Thailand sama Vietnam. Berarti mungkin soon Indonesia juga bakal dapat updatean dari call screening ini. Terus dia itu bakal aktif kalau misalkan penelpon itu belum pernah nelpon nomor ini, terus belum ada di kontak kita, dan ya nomornya tuh mencurigakan gitu ya. Ya ini sebenarnya fitur yang agak mirip sama block number ya. Ketika kita ada yang nelpon terus nomornya belum tersimpan di kontak kita ya, dia akan otomatis keblok gitu loh. Selanjutnya ada fitur automation. Jadi ini tuh fitur yang sebenarnya berguna di beberapa kondisi. Kayak misalkan kalian lagi buru-buru terus pengen pesen ya ojek online gitu kan, ya, daripada ngetik satu persatu agak ribet kayak nentuin lokasinya dari lokasi A ke lokasi B gitu kan, agak repot ya. Nah, fitur automation ini bisa ngebantu kalian buat jadi otomatis semua. Kalian tinggal ngomong aja, aku mau pulang ke rumah. Jadi nanti otomatis bakal ngesinkron ke aplikasi ojek online-nya. Tapi untuk saat ini di Indonesia tuh masih belum tersedia. Belum support ke aplikasi Gojek ataupun Grab ya. Masih baru tersedia di aplikasi Uber, terus aplikasi Kakao di Korea sana. Terus ada satu lagi namanya DoorDash, itu support di US atau di Amerika. Jadi kita tunggu aja update-nya di Indonesia bakal support atau enggak di Gojek ataupun Grab. Jadi kan lebih simpel ya. Sekarang kita bahas spesifikasinya. Jadi S26 Ultra ini masih tetap pakai Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Jadi khusus dituning sama timnya Samsung dan Qualcomm gitu loh. Dan juga untuk RAM-nya gimana, Bang? RAM-nya ada dua pilihan, bre. Ada yang 12GB, ada yang 16GB. Storage-nya ada 3 SKU, ada yang 256GB paling kecil, 512GB, terus 1TB paling besar. Dan untuk baterainya gimana, Bang? Baterainya sendiri itu untuk S26 Ultra kapasitasnya di 5000 mAh ya. Dan untuk chargingnya ini dapat upgrade, bre. Jadi chargingnya tuh udah pakai super fast charging 3.0 di 60 watt, dapat wireless charging juga. Maksudnya support wireless charging juga dan wireless power share. Jadi ke HP lain bisa ngecas via wireless, bre. Nah, buat dimensi dan juga bobotnya sendiri gimana, Bang? Tadi kita udah tahu layarnya itu ukurannya 6,9 inci ya. Nah, bobotnya sendiri gimana? Jadi bobot dari S26 Ultra ini ada di 214 gram. Ya kalau kita bandingkan sama Galaxy Z Fold 7 ini ya mirip. Ini kan Galaxy Z Fold 7 di 214 gram juga. Cuma ada penurunan bobot dari generasi sebelumnya yaitu Galaxy S25 Ultra yang mana di 218 gram. Jadi turun 4 gram, bre. Dan juga dari ketipisan bodinya dengan baterai 5000 mAh, ini tuh bodinya makin tipis dari seri S25 Ultra tahun lalu yang 8,2 mm. Di S26 Ultra sekarang bodinya makin tipis di 7,9 mm. Jadi lebih tipis 0,3 mm, bre. Dan tetap kita mendapatkan stylus pen-nya. Nih aku sampai lupa ya. Stylus pen-nya, tapi tetap belum ada Bluetooth-nya di sini, bre. Jadi sayang sekali belum bisa dipakai untuk buat foto shutter ya. Tuh.
Dan buat pilihan warnanya sendiri gimana Bang? Jadi di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada total 6 warna, yang mana ada warna hero colornya itu ada cobalt violet. Terus untuk online eksklusifnya ada silver shadow dan juga pink gold. Dan warna sisanya ada sky blue, black, dan juga white, bre. Dan buat harganya sendiri gimana nih? Oke, S26 Ultra ini harganya dimulai dari 256GB ada di Rp24.499.000. Yang varian 512GB ada di Rp27.499.000 dan varian 1TB ada di Rp31.999.000. Bang, ada promo nggak Bang? Ya biasa, Samsung itu ngadain promo pre-order, bre. Kalau misalkan kalian beli di tanggal tertentu, nanti ada teksnya ya, kita cantumin. Jadi ada free memory upgrade. Kalau misalkan kalian beli di 256GB, kalian bakal dapat 512GB. Kalau misalkan kalian beli di 512GB, kalian bakal dapat di 1TB. Dan juga ada program trade-in. Kalau misalkan kalian punya HP lama, trade-in pakai HP lama kalian buat dapetin S26 series ya. Terus ada juga bank cashback up to 2 juta. Jadi memang totalnya itu untuk promonya tuh bisa hemat 7,5 jutaan lah ya. Jadi kalau misalkan kalian PO sekarang, itu kalian bakal dapet unitnya di 6 Maret ya. Jadi memang ngejar sebelum Lebaran tiba gitu ya. Kalau misalkan kalian PO di tanggal yang udah kita tentuin, udah kita kasih tahu tadi ya, bre ya. Nah, kira-kira itu dia untuk impresi pertama kami mengenai Galaxy S26 Ultra ini. Gimana menurut kalian fitur-fitur AI-nya, terus fitur privacy display dan lain sebagainya? Gimana menurut kalian? Apakah itu menarik? Coba tulis di kolom komentar. Kita juga bakal bahas 2 seri lainnya ya. Di sini kita udah megang juga soalnya, yaitu Galaxy S26 Basic-nya sama Galaxy S26 Plus-nya. Kalian minat video pembahasannya, langsung aja tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku host di komentar. Masih sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.